Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawu salafun salihun, khususan la hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Asyuti wa syarih hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Al-Bantani wa ila hadrati kutubul kabir Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qasirah wa ila hadrati jami' ulai al-afin wa ulama al-amin wa syuhada al-salim musannifin wal muallifin wa ila hadrati jami' ulai ila fi hadhihi al-mudarrisin wa ila jami' al-kubra muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa syarati ila magharibiha min jami'il jihad wa min qafin ila qafin ila ruhi abaina ummatina jiratina jadatina wal kubun ahlina wal kubun jamaah majlis baitul hidayah wa ila hadrati wa ila jami'i wa ila hadrati abaina ummatina azwajina wa zawajatina li ridha ilah wa li syafa'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram Sahibul Bait, Sahibul Makan, keluarga Yahanda Sugeng dan keluarga besarnya, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara besok hari diberikan kelancaran dan keberkahan, berkah untuk lingkungan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, segenap para jamaah Masjid Ta'lim Baitul Hidayah, Masjid Jami Baitul Hidayah, para sesepuh, tokoh masyarakat, para tuan hujat, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Safri Ata'allah Baqa'a, orang tua kita Ustaz Hadi Ata'allah Umrah wa sahajat jasadah, Ketua DKM Bapak Tadi Permadi, Ketua RT kita Bapak Novi, orang tua kita seluruhnya, bapak-bapak, khususnya kepada Hajian Bapak Adi Suhadi, Bapak Kuntoyo, bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan malam mulia ini. Bapak Haji Jasudin alhamdulillah juga hadir pada kesempatan malam mulia ini. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, lingkungan kita, khususnya Blok F Bilabong ini senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lingkungan yang aman, tentram, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia nikmat rahmat yang diberikan. Alhamdulillah, ini pengajian malam yang biasanya kita laksanakan di masjid, Allah takdirkan pindah di tempat ini. Ini kalau bukan tulisan dari Loh Mahfud gak kejadian. Ya Pak ya, kita kan cuma ngomong-ngomong doang, tahu-tahu di sini mah memang udah ada di sononya. Malam ini ngajinya di sini. Kita yang ngaji ya tinggal datang, yang denger tinggal ngedengerin. Terima takdir ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini pengajian, karena juga besok ada pengajian sedekah akbar, penyerahan donasi untuk yatim dan piatu, masya Allah, yang katanya jumlahnya ada 1000 lebih ya.
Oh 150. Belum yatim ini, belum ini. Oh belum. Ini banyak yatim juga nih. Iya yatim piatu. Ada yatim piatu. Oh yatiman. Yatiman, yatimin. Ya. Masya Allah. Jadi perlu dipikirin juga nih yatim-yatim ini ya. Iya iya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan acara besok ini acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kumpul yatimnya banyak, mereka berdoa ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat ini, lingkungan kita ini jadi lingkungan yang berkah, aman, damai, tentram. Semua penduduknya yang kerja lancar, yang usaha lancar, yang bekerja lancar. Semua yang jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum dapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Ini kita akan baca hadis Rasulullah SAW bersama-sama. Maka yang dengar tolong diikuti. Kita membaca apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ibu-ibu juga boleh ngikutin ya. Yang ada yang masak juga boleh ngikutin ya. Yang tukang kembang nggak boleh ikutan ya. Insya Allah. Ini mohon maaf ya bang ya. Lagi masak kembang kita ngaji ya. Masya Allah, berkah ya abang ya, Masya Allah. Itu kembangnya itu bisa hidup di situ ya. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala
dan bersabda An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat membaca sholawat alayya atas diriku fi kulli jum'atin pada setiap hari Jumat arba'ina marratan 40 kali mahallahu Allah menghapus dzunubahu dosa-dosanya kullaha semuanya. Al hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih babnya bab membaca sholawat. Ini saya mau tanya, ini hari-hari apa Pak? Hah? Hari apa? Hari Sabtu. Ini hari apa? Hari Sabtu. Jadi hari Jumatnya udah lewat. Hari Jumatnya udah lewat. Tadi kita lewatin terakhir pakai makan. Masya Allah. Alhamdulillah, berkah ini. Jadi kalau udah masuk maghrib hari berganti. Ya, udah masuk maghrib hari berganti. Ini hitungan kita nih Islam. Kalau hitungan Masehi mantar gantinya nunggu jam 12.00 lewat 1 detik. Nah, berubah tuh hari. Maka ini malam namanya malam Sabtu, harinya sudah hari Sabtu. Malamnya Sabtu ya ini nih. Besok malam udah bukan malam Sabtu lagi, itu malam Minggu. Makanya ini harinya hari Sabtu. Gitu Pak. Nah Jumatnya udah lewat. Padahal kalau Jumatnya masih ada, ini kata Rasul, siapa orang yang bersolawat kepadaku 40 kali di hari Jumat, berarti bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Kamis, khusus di hari Jumat. Siapa yang baca sholawat di hari Jumat, bukan hari yang lainnya, 40 kali aja Pak baca sholawatnya. 40 kali aja. Tadi udah kebaca belum 40 kali? Hah? Udah lebih ya? Romanya udah lebih, alhamdulillah. 40 kali aja bacanya. Apa kata Nabi? Mahallah dzunubahu kullaha. Semua dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gak tersisa. Jadi ini malam ini insya Allah dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya enak tuh ketemu hari Jumat. Jumat mah berkah, malamnya juga berkah. Malam Jumat. Udah lewat tapi ini bukan malam Jumat, ini malam Sabtu itu. Masya Allah. Nah hadirin rahimakumullah, dikatakan An Abdul Aziz bin Suhaib An Anas bin Malik qala kuntu waqifan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, dulu aku pernah berdiri di samping Rasulullah. Masya Allah. Sayyidina Abbas Ibnu Abbas, ya. Ini Anas bin Malik, maaf, Sayyidina Anas bin Malik pernah berdiri di samping Rasulullah. Kayak apa itu mulianya orangnya Pak ya? Berdiri di samping Rasulullah. Kira-kira Bapak pengen nggak berdiri di samping Rasulullah? Bisa kesampaian nggak kira-kira nanti kita? Insya Allah. Pantas gak rumahnya kita beri sampai Rasulullah? Pantas ya? Pantas ini dah. Ya. Pokoknya pantasin dah.
Kita mengaku nggak pantas, ya gimana? Ngaku pantas ya, pantas lah. Ya mudah-mudahan kita ini diaku jadi umatnya Nabi Muhammad. Diakuin aja kita udah alhamdulillah Pak. Sebab nanti ada orang yang ngaku-ngaku umat Nabi tapi Nabi nggak ngakuin. Ada tuh. Muhammad, aku nih umatmu. Muhammad, aku nih umatmu. Tapi Nabi, siapa bilang begitu? Dicuekin. Nih, 3 golongan manusia yang kelak di hari kiamat Allah nggak pandang tuh orang. Allah nggak mau ngelirik tuh orang. Bahkan dia nggak berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak mau ngasih syafaat tuh Pak. Ini 3 golongan ini. Padahal dia Muslim ngaku umat Muhammad. Ngeri ini orang. Mau tahu nggak? Hah? Mudah-mudahan bukan kita. Amin apa? Dengar gak sini? Kedengeran ya? Kedengeran ya. Mudah-mudahan bukan kita di golongan ini. Ya, ini orang ini nggak dilihat Allah di hari kiamat, nggak dipandang, nggak dilirik sedikit pun, dan dia minta syafaat, Nabi nggak mau memberi syafaat. Padahal dia ngaku umat Muhammad dan dia memang orang Islam. Sholatnya jago, zikirnya kalau sholat Pak, ini benjol jidat juzuknya. Kalau zikir itu sampai doa itu bibir. Kalau pegang tasbih subhanallah, putar-putar. Wah, kalau zikir di jalan-jalan dia zikir. Kalau sedekah, nyah. Jago sedekah. Tapi Nabi nggak kasih syafaat. Mudah-mudahan kita nggak masuk ini, mudah-mudahan. Kirain nggak amin lagi. Ya. Siapa nih orang? Satu, akul walidain, orang yang durhaka dengan orang tua. Anak yang durhaka dengan orang tua, berani dengan orang tua, nyanyain orang tua, nyakitin hati orang tua, sampai orang tua sakit hatinya nggak mau maafin, haram surga untukmu. Masya Allah. Untung yang udah nggak punya orang tua. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Orang tua. Makanya tadi Pak Sugeng cerita ini karena doa orang tua. Percaya saya kalau orang tua ngedoa. Percaya. Saya aja kalau apa-apa ke orang tua itu nggak pakai istikharah dah. Mau selama masih ada ibu kita di istikharah nggak penting Pak. Bapak mau istikharah berkali-kali kata ibu jangan, tetepnya yang jadi jangan. Nah kalau masih ada orang tua, Ma ini saya mau begini kira-kira gimana? Jalan, jadi pasti. Ma ini saya mau begini kira-kira gimana? Jangan, jadi nanti. Begitu Pak. Ini kadang-kadang anak mah ngakalnya ukurannya pakai otak sendiri. Mak kolot. Orang tua, sekolah, begitu ngomongnya. Anak sekarang mah nggak tahu zaman modern. Orang tua dibodoh-bodohin. Padahal orang zaman dulu nih Pak Sugeng lulusan MI, sekolahnya cuma MI doang, anaknya MA. Betul nggak? Orang tua dulu tuh dia lulusan MI, madrasah tidak ya MI, punya anak jadi MA, magister. Wah, ya kan? MA tuh. Orang zaman dulu, anaknya orang tua zaman dulu nggak sekolah, tapi anaknya ada di camat, ada yang jadi direktur rumah sakit, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi pegawai negeri. Anaknya itu jadi semua, padahal bapak emaknya nggak sekolah. Orang dulu, Masya Allah, orang tua, Masya Allah, nggak bisa dilawan orang tua. Ya nggak bisa dilawan. Dulu ada cerita Pak, ada wali namanya Juret. Siapa namanya? Juret, asli diceritain. Juret itu Masya Allah, ahli Quran hafal 30 juz. Ahli ibadah,
Kalau tahajud tidak pernah ketinggalan. Tiap malam tahajud. Kayak kita, tiap malam enggak tahajud. Tiap kebalik. Aduh gimana tuh ya? Mau tahajud bola ya? Aduh deh. Kira-kira nih ya. Dilanggar ya. Dilanggar sholatnya. Insyaallah. Nah, ini Juret Pak, punya musola samping rumahnya. Dia hidup sama ibunya. Hidup berdua sama ibunya. Dia punya rumah di samping musola di samping rumahnya. Ibunya udah sepuh, udah tua, udah nggak bisa bisa jalan. Satu hari Juret lagi sholat Pak, lagi sholat sunnah Pak RT. Sholat, asli sholat bukan bohong. Sholat sunnah. Allahu Akbar di musola dia. Lagi sholat, ibunya memanggil dia. Juret. Udah tua tuh. Juret. Dia dengar suara ibunya manggil. Dia pikiran, mak lagi sholat manggil. Maknya manggil lagi. Ibu pengen minum, Cleo. Wah, ada Cleo. Ada Cleonya. Ada Cleonya. Minum, pengen minum. Juret gak ngurbis Pak. Terus dia sholat. Ibu pengen minum, Juret tetap sholat. Sampai ibunya sakit hati. Kamu punya ibu, tinggal hatu-hatunya. Sama ibunya satu ya. Kamu punya ibu, dipanggil cukup mau buat ngambilin air aja kamu nggak mau, Kamu bener-bener sama ibu. Sakit hati nih ibu Pak, ngedoa sama Allah. Di situ juga, ya Allah, jangan kau matikan Juret sebelum kau berikan dia fitnah besar yang dia sampai gak sanggup untuk menjalannya. Keluar tuh kutukan orang tua. Leger, Masya Allah. Makanya dalam agama kita, di faham kita, kalau orang tua lagi manggil, kitanya sholat sunat, batalin, duluin orang tua. Kecuali orang sholat wajib. Ya, lagian bapak kalau mau sholat ngomong dulu ke mak. Mak mau sholat dulu ya, Neng. Ntar habis sholat, ntar baru nih datang lagi. Begitu biar gak dipanggil. Ya, walaupun sholat Pak. Ini Juret tetap dia sholat, maknya ngedoa begitu. Masya Allah, kabul Pak. Satu hari dia lagi sholat malam. Lagi sholat malam tiba-tiba ada perempuan pelacur. Pelacur, ya kan? Bahasa Arab, pelacur apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa pelacur? Ya pelacur. Ya cablah itu. Nggak apa-apa bang. Orang kalau begitu namanya diburuk-burukan, nggak boleh dipanggil bagus-bagus. Ya, boleh. Harus dibahasakan seperti itu. Ya, ada pelacur dia lagi tahajud, tiba-tiba ini pelacur malam-malam datang Pak. Juret lagi sholat. Ini pelacur masuk ke musola karena hujan-hujan Pak itu malam. Lihat Juret lagi sholat, dilihatin sama ini perempuan seneng lihat Juret, ganteng si Juret ini Pak. Akhirnya pelacur ini perempuan ini Pak muter-muter di depan Juret lagi sholat, diputerin Pak, ditawafin, begitu. Lagi sholat ini, dia muter digodain si Juret. Lagi dia Juret ahli ibadah nggak terpengaruh Pak.
Coba kalau Ustadz Adi mah, pertanyaan. Ya saya bercanda saja. Kalau begitu mah ngantuk saya. Ya. Coba kalau saya, belum tentu Pak. Curhat tetap Allah khusyuk. Ini perempuan nggak cuma muter-muter doang Pak, dibukain bajunya satu-satu. Ini pelacur bukan sembarang pelacur, kelas kakap, cantiknya luar biasa. Kelas kakap apa tuh? Masya Allah. Bukan ayam. Bukan ayam saya, Kelasnya Pak. Dibukain atu-atu, Jurat gak terpengaruh Pak. Tetap dia. Sampai assalamualaikum ini, tetap ini perempuan akhirnya ngedeket Pak. Ya. Ini nggak ada orang kecuali kita berdua Pak. Yuk Pak. Yuk kita ngapain Pak? Jurat. Kamu siapa perempuan? Pergi. Enggak Pak. Ayo kita. Dirayu-rayu. Apa ini? Keleo. Ada keleo. Apa tadi ya? Hah? Ayo. Ayo Pak, ayo. Karena curhat. Perempuan, pergi kamu. Enggak Pak. Kalau Bapak nggak mau dengan saya akan teriak. Orang kamu akan keluar semua. Akan saya bilang Bapak telah menodai saya. Enggak, tetap kamu pergi. Perempuannya akhirnya disobek-sobek sama dia sendiri, bajunya disobek-sobek di depan Jurat. Kemudian dia teriak, tolong. Orang kampung dengar ada perempuan malam-malam minta tolong nggak lama ya Pak ya, datang. Keamanan datang, Pak RT duluan biasanya. Pak Eri ya, ansipnya, ansip keamanan dulu. Ansipnya, baru manggil RT. Baru DKM memutuskan. Tolong, dengar ada perempuan malam-malam gerimis-gerimis minta tolong Pak. Ini keamanan gesit. Orang kampung lihat itu perempuan bolong-bolong bajunya. Di musolanya Jurat minta tolong Pak, saya diperkosa Pak. Itu keamanan melihat bingung ini yang mana nih. Mau ditolong ya Pak enggak dia. Masya Allah. Akhirnya manggil yang lain, datang lagi warga yang lain Pak, ini Jurat Pak dipukulin habis-habisan. Sama orang kampung, sekampung, sama orang kampung nggak pakai konfirmasi dulu, malam-malam begitu. Jurat dipegang, tangan kaki dipukulin habis-habisan sampai hancur tubuhnya. Besok paginya dibawa ke mahkamah, diadili ini Jurat. Belum ada foto, coba ada foto. Iya. Masya Allah. Akhirnya apa Pak? Ini orang di penjara. Si Jurat didakwa memerkosa perempuan di musolanya sendiri, di penjara. Jurat nangis, tiap malam nangis. Yang di otak benak Jurat, ya Allah, ini karena dosa saya, kau hukum saya seperti ini karena saya pernah mengecewakan ibu saya yang pernah manggil saya waktu sholat dan saya tidak menghiraukan panggilan ibu. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Tiap malam itu Pak, Jurat minta ampun sama Allah. Ibunya udah kadung sakit hati Pak. Makanya ibu jangan suka baperan, mana ibu-ibu nih. Ya, ibu jangan suka baperan, kata-kata ke anak. Kenyataan, putusan untuk Jurat adalah kalau emang terbukti ini anaknya anak dari perselingkuhan dari Jurat ini, maka akan dihukum mati ini Jurat. Masya Allah ya. Kemudian sampailah kepada bulan ini perempuan Pak memang betul-betul hamil ternyata. Makin besar sampai kemudian melahirkan. Ketika melahirkan inilah kemudian dia si Jurat ini pasrah.
Tar, DNA dulu mah. Ya. Udah langsung ya banyak. Akhirnya Jurat akan dieksekusi mati, tapi sebelum dia hukuman mati, Jurat ingat ibunya, dia datangin ibunya dulu Pak. Minta maaf sama ibunya. Dia cium lutut ibunya, dia cium kaki ibunya, dia bersimpuh, menangis-nangis di depan ibunya. Bu, maafin Jurat, ridhoin Bu, ridhoin Bu. Namanya emak Pak. Emak mah kalau udah anaknya simpuh depannya, orang tua nggak akan pernah tega kalau lihat anaknya sedih. Apa kata mana? Nah, mak ridho, nak ridho. Mak udah maafin salah kamu, udah ikhlas, mak ridho, udah ridho sama kamu. Masya Allah, ajaib Pak. Ini perempuan ketika mau menyaksikan Jurat itu dihukum, tiba-tiba dia bawa bayi. Ini tiba-tiba Jurat dikasih ilham sama Allah, suruh nanya itu bayi. Didatengin bayi sama Jurat, dipegang kepala, ditunjuk. Yi, bayi, yi, gitu. Bayi atuh, yi itu, kan bayi, yi, bayi melotot digituin. Sekarang sebutkan, katakan siapa bapakmu sebenarnya. Ini diantara 3 bayi yang bisa ngomong di dunia ini Pak. Di antaranya satu itu